Mary pun mulai meremas lehernya Brian dan Brian mulai menangis keras. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggi di Sana channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Di Selasa malam hari ini, aku akan membawakan kisah kasus eksekutor penghilangan nyawa berantai Mary Flora Bell yang saat itu masih berusia 11 tahun ketika ia dijatuhi hukuman seumur hidup karena telah menghilangkan nyawa dua balita 55 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1968. Persidangan kasus Mary Flora Bell sendiri adalah salah satu persidangan yang paling sensasional di abad ke-20. Ada apa dengan Mary Flora Bell? Hal apa yang telah mendorong gadis kecil yang lugu mampu melakukan tindakan keji itu? Dan trauma apa yang sebenarnya telah dialami Mary Flora Bell di masa kecilnya? Tanpa berlama-lama lagi, shh, be quiet, listen carefully, cause the story begin. Mary Flora Bell lahir pada tanggal 5 Mei 1957 dari seorang wanita yang bernama Betty McCrickert yang saat itu berusia 17 tahun. Betty ini adalah seorang PSK terkenal di Scottswood, suatu daerah yang terkenal dengan tingkat kriminalitasnya yang tinggi di Glasgow, Britania Raya. Kondisi Betty yang saat itu sebenarnya tidak stabil dan dia sendiri juga tidak menikah, sehingga hal itu membuat Betty tidak menginginkan Mary lahir, bahkan ingin menyingkirkan Mary. Menurut bibinya, Isa McCrickert, beberapa menit setelah Mary lahir, Betty malah membenci staf rumah sakit yang saat itu mencoba memeluk dan menggendong Mary untuk diberikan ke Betty. Betty malah berteriak, "Singkirkan benda itu dariku." Astagfirullah, ya Allah, Bet. Bayi itu, Bet, bukan benda. Meski tidak diketahui siapa ayah biologis Mary yang sebenarnya, Betty kemudian menikahi seorang pria yang bernama William Billy Bell, seorang pecandu alkohol yang memiliki catatan kejahatan perampokan bersenjata. Ketika Betty dan Billy menikah, Mary saat itu masih bayi, sehingga Mary ini percaya bahwa Billy lah ayah kandungnya. Billy yang pengangguran dan terkadang bermasalah dengan hukum membuat rumah tangga mereka tidak stabil saat itu. Kondisi rumah Betty di Whitehorse Road, Newcastle, Inggris pada tahun 1966 sangatlah kotor dan tidak dilengkapi dengan banyak perabotan. Karena Betty yang tidak ingin merawat Mary, Betty seringkali meninggalkan Mary ke beberapa kenalannya. Bahkan Betty itu pernah meninggalkan Mary kepada seorang wanita yang ditemuinya di jalan. Mary yang semakin lama semakin bertumbuh menjadi gadis kecil ini sering mengalami cedera ketika ia bersama dengan ibunya. Keluarga besarnya percaya bahwa hal itu disebabkan oleh Betty yang sengaja menyakiti dan bahkan ingin menghilangkan nyawa Mary. Sekitar tahun 1960, Betty menjatuhkan Mary dari jendela lantai 1 dan pernah juga Betty mencekoki Mary dengan obat tidur dalam jumlah banyak. Dibuat overdosis tuh kayaknya si Mary sama Betty. Pernah juga Betty menjual Mary kepada wanita ODGJ dan untungnya hal ini sempat diketahui oleh kakak perempuannya Catherine, dan Catherine saat itu langsung pergi ke Newcastle untuk mengambil Mary kembali dan membawanya pulang ke rumah Betty. Anehnya ya, meski Betty ini seringkali lalai dan bahkan melakukan tindakan senonoh kepada Mary, Betty ini selalu menolak tawaran keluarganya untuk mengambil hak asuh Mary. Padahal maksud dari keluarganya ini untuk membantu Betty supaya ya sudah, kalau memang Betty tidak mau merawat Mary, biar kami saja yang merawat dan membesarkannya. Tapi ya itu dia, Betty tuh tolak itu semua. Mau gimana lagi keluarga besarnya? Puncaknya pada tahun 1960-an, Betty diduga mulai mengizinkan dan bahkan mendorong beberapa kliennya untuk melakukan tindakan tidak senonoh kepada Mary. Lah kok ada ya, ibu kandung lagi, tega kayak gitu. Ternyata diketahui Betty yang seorang drama queen ini diduga menderita gangguan psikologis yaitu MSP. Buat yang belum tahu nih, MSP adalah Munchausen by Proxy Syndrome, ditandai dengan membuat gejala palsu atau yang menyebabkan gejala nyata agar anak yang dalam pengasuhannya ini terlihat sakit. Jadi dia buat Mary sakit seolah-olah karena kecelakaan yang padahal dibuatnya sendiri untuk mendapatkan perhatian. Tapi ketika Mary ini mau diambil hak asuhnya, Betty menolak dan selalu bilang bahwa Mary itu adalah anak yang paling ia sayangi dan cintai. Pokoknya Mary itu harta berharganya lah bagi Betty. Padahal Betty juga yang sebenarnya menyakiti Mary.
Mary kecil sering mengalami overdosis obat yang kemungkinan disebabkan oleh Betty. Pernah nih, ketika itu Mary usianya masih 1 tahun, Mary hampir overdosis karena meminum beberapa pil obat-obatan yang disembunyikan Betty di dalam gramofon, yaitu mesin pemutar piringan hitam. Tahu kan? Hal itu mustahil kan ya bagi Mary yang saat itu masih batita meminum pil obat-obatan itu, apalagi dalam jumlah yang banyak. Ada lagi nih, ketika ia berusia 3 tahun, dia dan saudara laki-lakinya ditemukan sedang memakan pil biru kecil sembari memakan permen yang diberikan oleh bibi mereka, Catherine. Menurut keterangan Betty, pil biru itu pasti diambil oleh Mary di dalam tasnya. Overdosis terparah Mary adalah saat ia menelan sebotol pil penambah darah milik Betty. Sebotol loh ini, ditelan bulat-bulat, nggak sama botolnya tapi. Dan saat itu Mary langsung pingsan tak sadarkan diri, sampai-sampai perut Mary harus dipompa. Seorang teman mainnya Mary mengatakan bahwa Betty lah yang memberikan Mary permen Smarties sehingga membuat Mary sakit. Jadi botol tadi itu dikatakan adalah permen Smarties. Apa bukan niat itu Betty mau bikin anaknya overdosis? Wajar aja ditelannya 1 botol, orang Mary taunya itu permen. Dari usia Mary 2 tahun, Mary menolak untuk berteman dan bersosialisasi dengan orang lain. Dan di sini Mary sudah menunjukkan sikapnya yang dingin, acuh tak acuh dan tidak peduli dengan orang lain. Mary bahkan tidak pernah menangis loh ketika ia disakiti, dan ia mulai memukul serta melakukan tindakan kekerasan. Pernah loh suatu waktu ia memukul hidung pamannya dengan mainan. Mary pernah menyaksikan temannya yang berusia 5 tahun tertabrak dan tewas oleh bis. Peristiwa ini pastinya menghambat kemampuannya untuk bersosialisasi dengan orang lain. Pada tahun 1961, Mary mulai masuk TK dan perilakunya saat sekolah dinilai nakal oleh para guru. Suatu hari, gurunya pernah melihat Mary melingkarkan tangannya di leher anak lain. Saat Mary diberitahu untuk tidak boleh melakukan itu, Mary malah berkata, "Kenapa? Bisa hilang ya nyawanya?" Saat Mary sedang merasa kesepian, anak-anak lain akan membulinya, kemudian Mary akan membalasnya dengan menendang, memukul, dan mencubit mereka. Di sekolah Mary dikenal sebagai pembohong, murid yang suka mengganggu, dan suka buat onar. Terkadang Mary mengatakan keinginannya untuk menyakiti orang lain. Ia sering melakukan kejahatan di sekolah, termasuk melakukan penyerangan terhadap anak-anak lain, merusak barang orang lain, dan pencurian. Selain itu, dia ingin pamer dengan menyatakan, "Saya ini seorang eksekutor penghilang nyawa loh," dan hal itu dianggap sebagai omong kosong belaka oleh teman-temannya. Mary mengatakan ia mulai dijadikan PSK oleh ibunya sejak ia masih berusia 4 tahun. Mengingat semua hal yang telah terjadi kepada Mary, tidak kaget bahwa pada saat Mary berusia 10 tahun, Mary telah tumbuh menjadi anak yang aneh dan manipulatif. Baik di rumah maupun di sekolah, Mary menunjukkan banyak tanda-tanda yang terganggu dan tidak dapat diprediksi, termasuk perubahan suasana hatinya yang tiba-tiba, dan kadang ia bisa mengompol. Ia diketahui sering berkelahi dengan anak-anak lain, baik laki-laki maupun perempuan, dan beberapa kali mencoba mencekik teman sekelas atau teman bermainnya. Pada suatu kesempatan, dia diketahui telah berusaha memasukkan pasir ke tenggorokan gadis kecil. Menurut salah satu teman sekelasnya di The Laval Road Junior School, pada tahun 1968, ia dan teman-temannya sudah terbiasa dengan perubahan sikap dan tingkah laku Mary yang secara tiba-tiba. Kadang Mary akan menggeleng-gelengkan kepalanya dan melotot tajam kepada teman-temannya, dan seolah teman-temannya sudah tahu bahwa Mary akan melakukan kekerasan saat Mary fokus menatap satu temannya yang akan dia serang. Perilaku kekerasan ini membuat banyak anak tidak mau berteman dengan Mary. Siapa juga yang mau bermain dengan gadis rebel begitu? Takut yang ada. Tapi Mary punya satu teman baik loh. Mary berteman dengan anak tetangga yang tinggal di sebelah rumahnya yang bernama Norma Joyce Bell. Norma adalah gadis kecil yang berusia 13 tahun dan meski memiliki nama keluarga yang sama, mereka tidak mempunyai hubungan saudara. Bertemanlah nih Mary dengan Norma. Sehari-harinya mereka sering menghabiskan waktu bersama. Bestie lah pokoknya. Tolong diingat ya Norma itu guys. Sabtu 11 Mei 1968, seorang anak laki-laki berusia 3 tahun ditemukan dalam keadaan linglung dan kepala yang berdarah di sekitar jalan Street Margaret Scottwood. Anak laki-laki itu adalah sepupunya Mary. Ia kemudian memberitahu polisi bahwa dia sedang bermain dengan Mary dan Norma
di atas air raid shelters, yaitu tempat perlindungan udara yang sudah tidak digunakan lagi, dan anak laki-laki itu didorong dari atap setinggi 2,1 meter ke tanah yang menyebabkan luka parah di kepalanya. Dia tidak yakin siapa di antara Mary atau Norma yang telah mendorongnya. Saat diinterogasi oleh polisi, Mary pun mengaku bahwa ialah yang telah mendorongnya. Keesokan harinya, ada seorang 3 anak perempuan yang sedang asyik bermain di taman, tiba-tiba diserang Mary dan Norma yang sedang berada di dekatnya. Salah satu dari anak perempuan itu mengatakan bahwa Mary telah mencekiknya dengan kuat, dan kemudian Mary melepaskan cekikannya itu dan melakukan hal yang sama kepada anak perempuan lain yang bernama Susan. Mary bilang ke Norma, "Apa yang terjadi ya Nor kalau kamu mencekik seseorang? Apakah nyawanya akan hilang?" Lalu Mary mencekik leher anak perempuan itu hingga wajahnya mulai berubah keunguan, dan Norma bilang, "Mary, sudahlah berhenti." Tapi Mary tidak menggubrisnya sama sekali. Segera setelah itu, Norma pergi meninggalkan Mary di sana. Di malam yang sama, orang tua dari 3 anak perempuan itu menghubungi polisi dan melaporkan bahwa Mary dan Norma berusaha mencekik anak-anak mereka saat mereka sedang bermain di taman. Malam itu juga, Mary dan Norma diinterogasi tentang 2 kejadian tersebut di kantor polisi. Yang pertama tadi anak laki-laki sepupunya Mary yang didorong itu. Yang kedua, yang tadi anak perempuan yang dicekik sama si Mary. Baik Mary dan Norma tentu saja membantah mereka bersalah atas insiden yang terjadi kepada sepupunya Mary di atas air raid shelters tadi, dan mereka mengatakan bahwa mereka hanya menemukan anak laki-laki itu sedang mengalami pendarahan hebat akibat luka di kepala setelah dia terjatuh. Jika ditanya oleh polisi lebih lanjut tentang pencekikan ketiga anak perempuan itu, Mary membantah mengakui kejadian tersebut. Namun di sini Norma mengaku bahwa Mary telah mencoba mencekik ketiga anak perempuan itu dan menceritakan kejadian sebenarnya kepada polisi. Menurut laporan resmi pada tanggal 15 Mei 1968 itu, baik Mary dan Norma hanya diberi peringatan agar tidak melakukan hal buruk lagi di kemudian hari. Hal itu dilakukan pihak kepolisian karena Mary dan Norma yang masih di bawah umur, sehingga mereka hanya diberikan peringatan. Hingga 10 hari kemudian, seorang anak laki-laki ditemukan tewas. Histori flashback ya, pada tahun 1960-an, Newcastle upon Tyne mengalami proyek pembangunan perkotaan secara besar-besaran. Banyak permukiman kumuh bertingkat era Victoria dihancurkan agar rumah-rumah dan plat modern bisa dibangun di atasnya. Anak-anak setempat sering bermain di dalam atau di dekat rumah-rumah kosong dan di area lapangan yang dipenuhi puing-puing dari sisa bangunan yang diratakan dan sebagiannya dibersihkan oleh kontraktor. Salah satu dari lokasi tersebut adalah lapangan tanah kosong yang luas yang terletak dekat dengan jalur kereta api yang dikenal oleh anak-anak setempat sebagai Tin Lizzie. Jalan yang sejajar dengan lapangan tanah kosong ini adalah Jalan Street Margaret. Kebayang ya, pada hari Sabtu 25 Mei 1968, sehari sebelum ulang tahun Mary yang ke-11 tahun, Martin Brown terakhir terlihat pada pukul 15.15 sore hari dan ditemukan 15 menit kemudian pada pukul 15.30 oleh 3 anak laki-laki yang sedang mencari kayu bekas. Martin ditemukan tergeletak di samping jendela dengan darah dan air liur yang menetes di pipi dan dagunya. Seketika itu mereka panik dan segera memanggil pekerja bangunan John Hall yang saat itu sedang berada di lokasi. John Hall pun segera bergegas menghampiri Martin lalu melakukan CPR padanya, namun sayangnya hal itu tidak berhasil. Martin Brown telah kehilangan nyawanya. Salah satu dari anak laki-laki pencari kayu bekas itu melihat Mary dan Norma sedang berjalan mendekati lokasi mereka dan berhenti tepat di bawah jendela. Kemudian ia pun mendengar Mary berkata, "Bagaimana kalau kita naik?" Ajaknya ke Norma. Mary dan Norma pun menerobos papan penghalang yang menutupi jendela itu. Mary kala itu sengaja mengajak Norma ke sana hanya untuk mengatakan bahwa ia telah berhasil menghilangkan nyawa Martin Brown. Saat itu, John Hall mengusir Mary dan Norma untuk menjauh dan pergi dari lokasi. Tak lama kemudian, Mary dan Norma mendatangi rumah bibi Martin Brown yang bernama Rita Finlay dan memberitahunya, "Salah satu anak laki-lakimu baru saja kecelakaan. Kami rasa dia adalah Martin, tapi kami juga tidak tahu pasti karena ada darah di sekujur tubuhnya." Rita yang mendengar kabar ini pun panik dan Mary melanjutkan, "Akan kutunjukkan di mana tempatnya.
pada Rita yang sedang panik dan putus asa itu. Keesokan harinya, Bernard Knight, seorang ahli patologi forensik, melakukan otopsi pada jasad Martin Brown. Di sana, Bernard tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada jasad Martin, dan ia pun tidak dapat menentukan penyebab hilangnya nyawa Martin Brown. Polisi mengalami kebingungan karena selain adanya darah dan air liur di wajahnya, ditemukan pula sebotol obat penghilang rasa sakit yang kosong tergeletak di dekat jasad Martin Brown. Tanpa adanya petunjuk lebih lanjut, polisi akhirnya berasumsi bahwa Martin telah menelan beberapa pil dalam botol tersebut, lalu mengalami overdosis dan menganggap hilangnya nyawa Martin karena kecelakaan. Namun para penduduk yang tergabung dalam komunitas Scotswood tidak bisa begitu saja menerima kejadian tersebut, sehingga mereka melakukan demonstrasi dan memprotes bahwa lokasi bangunan terbengkalai di lingkungan tersebut adalah lokasi berbahaya. Keesokan harinya, tepat di hari ulang tahun Mary yang ke-11, pada tanggal 26 Mei 1968, Mary dan Norma membobol dan merusak sebuah tempat penitipan anak di Woodland Crescent. Keduanya memasuki lokasi dengan cara membuka genteng. Di sana mereka merobek buku, menjungkir balikan meja, dan mengolesi tinta dan cat poster di beberapa perlengkapan dan peralatan sebelum akhirnya mereka melarikan diri. Keesokan harinya, seorang staf yang menemukan ruangan tersebut telah dibobol, lalu segera menghubungi polisi. Dan mereka juga menemukan ada 4 catatan terpisah yang berisi pengakuan atas misteri penghilangan nyawa Martin Brown. Salah satu catatan ini menyatakan, "Saya menghabisinya supaya saya dapat kembali." Yang kedua berbunyi, "Kami memang menghabisi Martin Brown. Kamu, ngerti kan maksudnya?" Catatan ketiga hanya berbunyi, "Ayo kita habisi, awas kamu Fanny dan Veget." Catatan terakhir adalah yang paling rumit, berbunyi, "Kamu adalah tikus Y. Karena kami menghabisi Martin Go Brown, kamu sebaiknya lihat ke sana. Ada eksekutor penghilangan nyawa oleh Fanny dan Old Veget. Kamu Polisi berasumsi bahwa catatan itu hanya sebuah lelucon. Bagi tempat penitipan anak Woodland Crescent, ini adalah pertama kalinya kejadian insiden yang paling meresahkan. Dan akhirnya mereka pun memasang alarm pada tanggal 29 Mei 1968, tidak lama sebelum pemakaman Martin Brown. Mary dan Norma mengunjungi rumah ibunya, June Brown, dan meminta untuk bertemu putranya untuk mengajaknya bermain. June Brown menjawab bahwa mereka tidak lagi dapat menemui Martin Brown karena ia telah meninggal. Lalu anehnya, sambil menyengir, Mary menjawab, "Oh, saya tahu dia sudah meninggal. Saya cuma ingin melihat dia aja di peti matinya." Dengan sangat terkejut, Ibu Martin pun langsung membanting pintu rumahnya di depan wajah Mary. Brak! Kesel juga aku. Selain itu, ada lagi yang buat aku merinding, di mana saat Bibi Martin, Rita Finlay, memberikan keterangan bahwa Mary dan Norma terus-menerus bertanya kepadanya, "Bibi, apakah kamu merindukan Martin? Apakah kamu menangis untuknya? Dan apakah June juga merindukannya?" Dan mereka selalu menyengir dan tertawa-tawa. Hingga akhirnya Rita tidak tahan lagi dan menyuruh mereka keluar dan jangan pernah datang lagi. Ya Allah, gak ada simpatinya ya Mary. Norma juga sama aja. Gemes banget sama tingkahnya, pengen cabut. Astagfirullah. Jangan, gak boleh. Yuk lanjut. Perilaku Mary yang tidak menyenangkan ini tidak hanya terjadi pada keluarga Martin yang sedang berduka. Pada hari Minggu, sehari setelah kepergian Martin, Mary merayakan ulang tahunnya yang ke-11 dengan mencoba mencekik adik perempuan Norma Bell. Untungnya saat itu, ayah Norma melihat cengkraman Mary pada anak perempuannya itu, lalu memukul lengan Mary untuk melepaskan cengkramannya. Pada pagi yang sama, Mary menggambar di buku catatannya tentang seorang anak laki-laki dengan pose yang sama saat Martin Brown ditemukan, lengkap dengan sebuah botol di dekatnya bertuliskan tablet. Dan ia juga menggambar ada seorang pria yang berjalan ke arah anak itu. Mary menulis di buku itu, "Pada hari Sabtu saat aku ada di dalam rumah, dan ibuku menyuruhku bertanya kepada Norma, apakah dia mau naik ke puncak bersamaku. Kami naik dan turun di Margaret's Road, dan ada kerumunan orang di samping sebuah rumah tua. Aku bertanya ada apa. Tadi ada anak seorang laki-laki yang baru saja terbaring dan meninggal." Tulisan di buku catatan Mary ini tidak terasa aneh bagi gurunya, meskipun dialah satu-satunya siswa yang menulis tentang tewasnya Martin.
2 bulan berikutnya setelah penghilangan nyawa Martin Brown, 31 Juli 1968 di sore hari, seorang anak berusia 3 tahun yang bernama Brian Howe terakhir kali terlihat oleh orang tuanya di luar rumahnya sedang bermain dengan salah satu saudara kandungnya, Lacey, anjingnya, Mary dan Norma. Saat itu Brian sedang berada di jalan, lalu Mary dan Norma berjalan ke arahnya. Mereka berjalan melewati Brian dan Mary bilang, "Kamu mau ke toko, Brian?" Dan Norma menyela, "Mary, kamu kan tidak punya uang. Gimana caranya kamu bisa pergi ke toko? Dari mana kamu dapat uangnya?" Dan tak lama Brian mengikuti mereka, Norma lalu menyuruh Brian untuk berjalan lebih dulu. Norma bilang saat itu ke Mary, "Aku mau bawa Brian pulang, Mary." Tapi Mary terus saja berpura-pura batuk supaya Brian tidak mendengar pembicaraan mereka. Mereka bertiga pun terus berjalan menyusuri jalan Cross Hill Road dengan Brian yang masih berjalan di depannya. Setelah itu mereka pun pergi ke samping toko Dixon, memanjat pagarnya dengan melalui sebuah lubang. Lalu Norma bertanya, "Mary, kamu mau kemana?" Mary pun menjawab, "Norma, kamu tahu kan tempat kolam kecil berudu di mana?" Sesampainya mereka di sana, ada sebuah tangki besar dan panjang dengan lubang bundar yang besar dan ada beberapa lubang kecil di sekelilingnya. Mary bilang ke Brian, "Brian, kau mau nggak masuk ke dalam sini? Karena nanti di dalam sana kamu akan bertemu dengan seorang wanita yang membawa sekotak permen loh." Mereka semua pun masuk ke dalam. Lalu Brian mulai menangis dan Mary bertanya, "Brian, tenggorokan kamu sakit?" Mary pun mulai meremas lehernya Brian dan Brian mulai menangis keras. Mary lalu berkata, "Bukan di sini tempat wanita itu datang, tapi di sana, di dekat balok-balok besar itu." Dan mereka pun berpindah tempat menuju balok-balok yang dikatakan Mary. Mary berkata kepada Brian, "Kamu harus berbaring." Dan Brian menurut, lalu ia pun berbaring di samping balok tempat ia ditemukan kemudian. Mary berkata, "Angkat lehermu, Brian." Dan Brian pun mengangkat lehernya. Setelah itu Mary memegang leher Brian dan berkata, "Letakkan." Dan Mary mulai meraba leher Brian dari atas ke bawah. Segera Mary meremasnya kuat-kuat hingga terlihat ujung jarinya Mary memutih. Brian meronta-ronta kesakitan sambil berjuang untuk melepaskan cekikan itu. Dan Norma menarik bahu Mary, namun Mary seperti kerasukan. Norma menarik dagu Mary ke atas, tapi Mary malah meneriakinya. Kemudian Mary membenturkan kepala Brian ke sudut kayu hingga Brian tak sadarkan diri. Wajahnya pucat dengan mata terbuka dan bibirnya berwarna keunguan. Norma pun menutupinya dengan rumput dan berkata, "Mary, aku tidak ada hubungannya dengan kejadian ini. Aku kasih tahu kamu ya, aku tidak melakukannya." Dan di sana ada anjingnya Brian, Lacey, yang terkejut dan menangis. Melihat ini Mary lalu berteriak kepada anjing itu, "Jangan mulai ya, atau aku akan melakukan hal yang sama padamu." Saat anjing itu masih menangis, Mary hendak memegang lehernya, namun anjing itu menggeram padanya. Mary berkata pada anjing itu, "Tidak sekarang, jangan buru-buru." Mereka pun meninggalkan Brian dan membawa pulang Lacey. Mary bertingkah seolah kejadian tadi adalah kejadian terlucu dan dia membuat lelucon dengan wajah gugup lalu merentangkan jari-jarinya. Mary berkata pada Norma, "Ini yang pertama, namun bukanlah yang terakhir." Norma pun langsung ketakutan saat itu. Tak lama, Mary masuk ke dalam rumah dan mengambil gunting lalu menaruhnya di celananya. Mary meminta Norma untuk mengambil pulpen, namun Norma tidak mau mengambilnya, sehingga Mary pun membawa silet. Mereka kembali ke tempat di mana Brian ditinggalkan lalu melanjutkan aksi gilanya. Sesampainya di sana, Mary memotong rambut Brian dan mencoba memotong kaki dan telinganya dengan gunting. Tiba-tiba ada seorang pria yang turun dari tepi kereta api bersama dengan anak perempuan. Mengetahui hal itu, Norma pun segera berjalan pergi, sementara Mary menyembunyikan siletnya di bawah balok besar itu dan meninggalkan gunting di samping. Hingga sore hari, Brian Howe tidak pulang ke rumah dan membuat orang tua, kerabat, dan tetangganya mencari Brian Howe namun tanpa hasil. Melihat orang-orang yang sedang sibuk mencari-cari Brian, Mary pun menghampiri Pat, kakak perempuan Brian, dan berkata padanya, "Apakah kamu mencari Brianmu?" Yang saat itu Pat sedang khawatir karena Brian belum juga pulang. Mary dan sahabatnya Norma dengan penuh semangat menawarkan bantuan untuk mencari Brian bersama. Mereka menuntun Pat melewati lingkungan sekitar, melihat ke sana kemari, sambil mengetahui secara pasti di mana Brian berada. Mereka melintasi rel kereta api menuju kawasan industri, tempat anak-anak Scotswood sering bermain di Tin Lizzie. Pat khawatir karena beberapa minggu lalu,
Martin Brown ditemukan tewas di dalam rumah kosong di sana. Mary lalu menunjuk ke beberapa balok beton besar dan berkata kepada Pat, "Dia mungkin bermain di belakang balok," katanya. "Oh tidak, dia tidak pernah ke sana," desak Norma. Tapi Pat memutuskan untuk pergi dan tidak melanjutkan pencariannya. Polisi Newcastle akhirnya menemukan jasad Brian Howe pada pukul 11:10 malam itu di antara dua balok beton besar di hamparan tanah lapangan kosong Tin Lizzie. Polisi pertama yang tiba di TKP mengamati bahwa adanya upaya yang disengaja namun lemah telah dilakukan untuk menyembunyikan jasadnya. Brian Howe ditemukan dengan tubuh yang ditutupi dengan tumpukan rumput liar yang berwarna ungu. Sianosis terlihat jelas pada bibir anak tersebut, dan beberapa memar serta cakaran terlihat jelas di lehernya. Sianosis adalah kondisi ketika jari tangan, kuku, dan bibir tampak berwarna kebiruan karena kurangnya oksigen dalam darah. Dan ditemukan juga di TKP sepasang gunting patah tergeletak di kaki jasad Brian Howe. Otopsi jasad Brian Howe menyimpulkan bahwa Brian meninggal karena pencekikan. Pelaku rupanya telah menutup lubang hidung Brian dengan satu tangan sementara dia mencengkram lehernya dengan tangan lainnya. Banyak luka tusuk yang terjadi di kaki Brian sebelum dia tewas. Sebagian rambutnya dipotong dari kepalanya, ada bekas tusukan di pahanya, dan sebagian alat kelaminnya terkelupas. Inspektur James Dobson menemukan perut Brian telah diberi tanda M dengan menggunakan silet. Dan goresan ini baru terlihat beberapa hari kemudian. Tampaknya seseorang telah menuliskan huruf N dan kemudian ditambahkan yang mungkin dilakukan oleh orang yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengubah huruf N menjadi huruf M. Ditemukan banyak serat pakaian berwarna abu-abu dan merah marun pada pakaian dan sepatu Brian. Serat-serat ini tidak berasal dari pakaian apapun di rumah Brian Howe dan diduga telah ditinggalkan oleh pelaku. Lebih dari 100 detektif dari Northumberland ditugaskan untuk penyelidikan kasus ini dan setidaknya lebih dari 1.200 anak telah diinterogasi mengenai keberadaan mereka pada tanggal 2 Agustus 1968. Dua anak yang diinterogasi oleh detektif pada tanggal 1 Agustus 1968 adalah Mary dan Norma, yang menurut para saksi terlihat bermain dengan Brian sesaat sebelum ditemukan tewas. Meski keduanya mengelak di awal, mereka akhirnya mengaku telah bermain dengan Brian, namun menyangkal telah melihatnya setelah makan siang. Keesokan harinya, dalam interogasi selanjutnya, Mary menyatakan bahwa dia ingat melihat seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bermain dengan Brian pada sore hari di tanggal 31 Juli. Dan ia juga melihat anak laki-laki itu memukul Brian. Ia juga menyatakan tubuh Brian ditutupi rumput liar, seolah-olah sedang berguling-guling di ladang, dan anak laki-laki tersebut memiliki gunting kecil. Mary menggambarkan gunting tersebut dengan jelas, lengkap dengan pernyataan bahwa gunting itu patah. Pernyataan inilah yang memberatkan Mary dan meyakinkan kepala detektif Inspektur James Dobson bahwa Mary adalah pelaku sebenarnya. Karena hanya polisi yang mengetahui tentang gunting patah yang ditemukan di TKP. Selain itu, anak laki-laki yang disebutkan Mary diketahui berada di Bandara Internasional Newcastle pada sore hari tanggal 31 Juli dan banyak saksi yang dapat menguatkan alibinya. Pada sore hari tanggal 4 Agustus 1968, orang tua Norma menghubungi polisi menyatakan putri mereka Norma ingin mengakui apa yang dia ketahui tentang tewasnya Brian Howe. Norma kemudian mengarahkan polisi ke TKP dan mengungkapkan lokasi persembunyian silet tersebut. Gambar yang dibuat Norma mengenai luka di perut Brian itu sangat persis dengan yang dijelaskan oleh petugas polisi. Pemeriksaan forensik terhadap pakaian yang dimiliki Mary dan Norma tersebut mengungkapkan bahwa serat abu-abu yang ditemukan di tubuh Brian sangat cocok dengan gaun wol mirip Mary. Sementara serat merah marun pada sepatu Brian sangat serasi dengan rok milik Norma. Selain itu, serat abu-abu yang sama juga ditemukan pada tubuh Martin Brown. Waduh, gak ganti baju ya kau Mary? Di antara anak-anak yang mencurigakan oleh penyidik adalah Mary Bell yang berusia 11 tahun dan Norma Bell yang berusia 13 tahun. Brian Howe dimakamkan pada tanggal 7 Agustus 1968 dalam sebuah upacara pemakaman yang dihadiri lebih dari 200 orang. Detektif James Dobson yang hadir di sana mengatakan Mary Bell sedang berdiri di depan rumah Brian Howe ketika peti matinya dibawa keluar.
Dia berdiri di sana, tertawa sambil menggosok-gosokkan tangannya. Tak lama setelah penangkapan mereka, Norma dan Mary menjalani pemeriksaan psikologis. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa Norma adalah karakter yang terlambat secara intelektual dan merupakan karakter penurut yang mudah menunjukkan emosi. Sedangkan Mary adalah karakter yang cerdas namun licik dan rentan terhadap perubahan suasana hati yang tiba-tiba. Kadang-kadang Mary bersedia berbicara meskipun dia dengan cepat menjadi cemberut, introspektif, dan defensif. Tempat psikiater yang memeriksa Mary menyimpulkan, meski ia tidak menderita gangguan jiwa, ia menderita gangguan psikopat. Dalam laporan resminya yang disusun untuk Direktur Penuntut Umum, David Westbury menyimpulkan teknik sosial Mary bersifat primitif dan berbentuk penyangkalan otomatis, pemalsuan, manipulasi, pengaduan, intimidasi, pelarian, atau kekerasan. Pengadilan Mary Bell dan Norma Bell atas dua kasus penghilangan nyawa Martin Brown dan Brian Howe dimulai di Newcastle Exercise pada tanggal 5 Desember 1968. Dua gadis itu diadili di hadapan Hakim Cusack. Mary dibela oleh jaksa pembela Harvey Robson, sedangkan Norma oleh jaksa pembela R.P. Smith. Terhadap protes dari kedua pembela ini, pada hari pertama persidangan, hakim melepaskan hak para terdakwa untuk tidak disebutkan namanya karena usia mereka. Oleh karena itu, media diperbolehkan untuk mempublikasikan nama, usia, serta foto mereka. Pada persidangan hari kelima, Norma memberikan kesaksiannya untuk pembelaannya sendiri. Dia membantah bersalah dalam pelaku penghilangan nyawa yang sebenarnya terhadap kedua anak laki-laki tersebut. Tapi setelah ia menjalani pemeriksaan ulang, dia mengaku bahwa ia mengetahui Mary melakukan kekerasan dan riwayatnya dalam menyerang anak-anak, serta fakta bahwa keduanya pernah berdiskusi mengenai penyerangan dan penghilangan nyawa anak kecil, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Ketika ia ditanya apakah ia terlibat saat Brian dihabisi nyawanya, Norma menyatakan bahwa ia tidak pernah menyentuh Brian Howe. Nyusul pernyataan Norma pada tanggal 12 Desember, Mary pun melakukan kesaksian untuk pembelaannya sendiri. Dia membantah tuduhan rekan tergugatnya Norma. Ia bersikeras bahwa meskipun ia telah melihat jasadnya Martin Brown, dia sendiri tidak pernah menyakiti anak tersebut. Mary Flora Bell membuat pernyataan secara resmi yang dikatakannya dapat dijadikan sebuah bukti dan ditandatangani olehnya. Tentu saja Mary memberikan kesaksiannya itu adalah kejadian sebaliknya dari yang sebenarnya terjadi. Menurut kesaksian Mary pada saat di pengadilan, saat itu Mary berkata pada Norma, "Norma, seharusnya kamu tidak melakukan itu. Kamu nanti akan mendapatkan masalah loh. Sedangkan aku tidak melakukan apapun, karena aku tidak punya nyali untuk melakukannya. Aku bahkan tidak bisa menyakiti seekor burung, apalagi di bagian leher atau apapun itu. Karena itu sangat mengerikan." Sidang kasus Mary dan Norma berlangsung selama 9 hari dan pada tanggal 17 Desember 1968, juri pun mempertimbangkan keputusan mereka. Mereka berunding selama 3 jam 25 menit sebelum akhirnya mengambil keputusan. Mary Bell yang awalnya dihukum seumur hidup, Mary Bell dihukum 12 tahun atas penghilangan nyawa Martin Brown dan Brian Howe dengan alasan kurangnya rasa tanggung jawab, sedangkan Norma Bell dibebaskan dari semua tuduhan. Mendengar keputusan juri, saat itu Norma bertepuk tangan kegirangan, sedangkan Mary menangis terseduh-seduh, sementara ibu dan neneknya juga ikut menangis. Pada saat Mary Bell dihukum, saat itu usianya 11 tahun 6 bulan, dan menjadikannya pelaku penghilangan termuda di Inggris yang masih bertahan hingga saat ini. Dan Hakim Cusack menggambarkan Mary Bell sebagai individu yang berbahaya, serta dapat menimbulkan resiko yang sangat besar bagi anak-anak lainnya. Mary Bell awalnya ditahan di rumah tahanan Durham sebelum ia dipindahkan ke rumah tahanan kedua di South Norwood. Ia kemudian dipindahkan ke unit keamanan Red Bank, sebuah lembaga pertahanan narapidana usia muda di Newton Lee Willows, Merseyside pada awal tahun 1969, di mana ia adalah satu-satunya narapidana perempuan di antara sekitar 24 narapidana lainnya. Mary kemudian menyatakan bahwa ia diperlakukan tidak senonoh oleh seorang anggota staf sipir penjara dan beberapa narapidana saat di penjara di sana
ketika Mary berusia 13 tahun. Pada bulan November 1973, di usianya yang ke-16 tahun, dia dipindahkan ke lembaga penahanan penjara Echem Steel di Cheshire. Mary sangat membenci pemindahannya ke penjara ini, dan setelah ia dipindahkan ke sana, Mary tidak berhasil mengajukan permohonan pembebasan bersyarat. Pada bulan Juni 1976, Mary dipindahkan ke penjara terbuka Moorcourt, di mana dia mengikuti pelatihan kesekretariatan di sana. 15 bulan kemudian, pada bulan September 1977, Mary kembali menjadi berita utama nasional ketika dia dan narapidana lainnya, Annette Price, melarikan diri dari penjara. Keduanya menghabiskan beberapa hari bersama dua orang pemuda di Blackpool. Mereka juga mengunjungi beberapa tempat hiburan dan menginap di berbagai hotel lokal, di mana Mary menggunakan nama samaran Mary Robinson sebelum akhirnya keduanya berpisah. Mary kemudian ditangkap di salah satu rumah seorang pria di Derbyshire, Cliff Ratcliffe, pada tanggal 13 September 1977 setelah ia mengecat rambutnya menjadi pirang untuk menyembunyikan identitasnya. Mary akhirnya dikembalikan ke tahanan itu, sementara Annette ditangkap di Leeds beberapa hari kemudian. Mary diberi hukuman hilangnya hak narapidana di penjara selama 28 hari karena ia melarikan diri. Pada 1980, Mary yang saat itu berusia 23 tahun, dibebaskan dari penjara Ashcombe Grange setelah ia menjalani hukuman selama 12 tahun. Dia diberikan anonimitas baru atau identitas baru untuk memulai hidup baru dengan putrinya yang lahir pada tanggal 25 Mei 1984. Putri Mary Bell ini tidak mengetahui masa lalu ibunya, sampai lokasi tempat tinggal Mary Bell ditemukan oleh wartawan dan dia serta ibunya terpaksa harus meninggalkan rumah mereka dengan menggunakan spray untuk menutupi kepala mereka. Anonimitas Putri Mary Bell awalnya dilindungi pihak pemerintah hanya sampai ia berusia 18 tahun. Namun pada tanggal 21 Mei 2003, Mary Bell memenangkan persidangan di pengadilan tinggi untuk mendapatkan anonimitasnya sendiri dan putrinya diperpanjang hingga seumur hidup. Sejak saat itu, perintah pengadilan apapun yang secara permanen untuk melindungi identitas seseorang dikenal sebagai Perintah Mary Bell. Pada tahun 1998, dia dilaporkan dibayar sebesar 50.000 pound sterling karena berkolaborasi dengan seorang penulis Gita Sereni yang berjudul Christ Unheard yang berisi tentang kehidupannya. Mary yang berusia 51 tahun memiliki cucu yang disembunyikan identitasnya. Dia memiliki 3 identitas dan telah berpindah setidaknya 5 kali setelah diidentifikasi. Pada tahun 2003, saat Mary mendapatkan anonimitas seumur hidup untuk dia dan putrinya, tentu saja hal itu membuat keluarga korban marah dan kecewa terhadap putusan pengadilan tinggi. June Brown, ibu dari Martin Brown, mengatakan ini semua tentang Mary Bell dan bagaimana Mary Bell harus dilindungi. Kami sebagai korban tidak diberikan hak yang sama dengannya. June Brown mengatakan, seorang anak adalah sebuah berkah dari Tuhan. Mary Bell mengambil berkahku dan meninggalkanku dengan kesedihan selama sisa hidupku. Saya berharap ketika dia melihat anaknya dan cucunya, dia ingat 2 orang yang telah dihabisinya. June pun melanjutkan, saya tidak akan pernah melihat cucu dan putra saya Martin. Saya berharap setiap kali Mary melihat anaknya atau cucunya, dia menyadari apa yang telah keluarga saya lewatkan atas apa yang telah dia lakukan. Itulah tadi kisah eksekutor penghilangan nyawa Mary Flora Bell. Kasus Mary Bell ini menjadi inspirasi beberapa film dan bahkan sampai ada beberapa lagu yang ditulis oleh band metal Macabre di tahun 1993 dalam albumnya yang berjudul Sinister Slaughter. Mary Bell juga menjadi subjek dari 2 buku karya Gita Sereni yang berjudul The Case of Mary Bell dan Christ Unheard, sebuah biografi mendalam berdasarkan wawancaranya dengan Mary Bell, kerabat, teman, dan tim ahli profesional yang mengenalnya selama dan setelah ia dipenjara. Ternyata benar ya, pentingnya peranan orang tua dalam membesarkan dan mengajarkan anaknya. Terutama lebih daripada itu, kedewasaan pola berpikir seseorang juga mampu mempengaruhi lingkungan sekitar. Tidak peduli berapa usiamu, karena itu tadi, usia matang itu belum tentu dewasa, dan usia muda belum tentu juga ia kekanak-kanakan. Karena tidak sedikit loh, kita sering temukan anak-anak terpaksa berpikir dan bersikap dewasa sebelum waktunya.
Baik lagi ke pola berpikir seseorang, yang tentu ada faktor dari peranan orang tua dan lingkungan sekitar yang mendewasakan. Semoga apa yang dilakukan Mary Florabel tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan untuk para korban, semoga ditempatkan di tempat yang layak di sisi Tuhan, serta bagi keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan keikhlasan serta kekuatan dalam memaafkan segala perbuatan buruk yang terjadi. Oke guys, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa hit like buttonnya dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Tentunya jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, segera subscribe agar channel ini semakin berkembang dan turn on notification-nya supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat aku upload video berikutnya. Dan untuk kamu yang sudah subscribe, terima kasih banyak karena dukungan kalianlah aku menjadi semakin semangat menyajikan kisah-kisah seru, menarik, dan menegangkan. Kalau kamu ada ide atau saran untuk videoku selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar because I would like to know it and love to share with all of you. Follow Instagram aku @anggi_di_sana supaya kita bisa lebih dekat. Thank you so much for watching dan aku sudah gak sabar lagi untuk ketemu kalian di videoku selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.